Halo dulur-dulur semua, apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Kita akan lanjutkan kisah kemarin di mana Tuan Asano kan difitnah oleh Tuan Kira, di mana ia diidentifikasi lah kayak ingin membunuh Tuan Kira dari negeri Nagato. Karena Tuan Asano ini merasa malu dan ingin mengembalikan kehormatannya, ia melakukan bunuh diri secara adab samurai orang Jepang. Mbak orang sedang kepikiran dan banyak utang, Oishi langsung saja mengumpulkan anak buahnya karena ia takut karena tuannya telah tiada, dia akan susah membayar cicilannya. Untuk membalaskan Tuan Asano, ia berkumpul oleh teman-temannya sesama samurai, akan tetapi ia dipanggil oleh Shogun itu sendiri untuk menghadap si Shogun karena Shogun ingin memberikan sebuah ceramah dan nasihat atas meninggalnya tuannya. So that there will be no feud between your clans. They will be one. You are now Ronin. Forbid you to seek vengeance for Lord Asano. Mendengar penjelasan tadi, Oishi tidak lagi memiliki tuan dan tidak bisa membayar cicilan. Seandainya si Oishi ini mendengarkan kata-kata si Kai ini, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi karena Kai telah memperingatkan si Oishi tersebut. Ya gimana lah, namanya plot alur cerita kan supaya filmnya tidak cepat selesai. Mbak seperti orang dikejar-kejar di bed collector, si Kira ini malah menghukum si Oishi masuk ke dalam lubang dan menghancurkan mentalnya. Mbak, wah sangat sedih sekali cerita Oishi ini di sini ya. Penderitaannya bertambah bahwasannya ia dijebloskan seperti lubang seperti sumur ya. Cukup lama dia akan di sini dan untuk waktu yang tidak sebentar, yaitu 1 tahun lamanya. Setelah 1 tahun, Oishi dikeluarkan dari lubang tersebut dengan keadaan yang sudah tidak karuan. Akan tetapi anaknya menemukan ia di jalan dan membawanya ia pulang dan dibantu oleh istrinya sendiri, yaitu istri seorang samurai yang setia terhadap suaminya tercinta. Tidak butuh waktu yang lama, Oishi tidak tanpa berpikir panjang, tanpa istirahat, ia menanyakan keturunan campuran dan mengatakan ia dibuang ke Pulau Belanda. And tell him to meet me at the Black Lake in a week. Remember, the enemy will... Akhirnya Oishi mencari si Kai untuk membantunya dalam membalaskan dendam Tuan Asano. Dia mencari ke Pulau Belanda, tapi di sini seperti perdagangan perbudakan manusia. Plotnya keseleo. Dalam perjalanannya, Oishi bertemu Kai sedang melawan sosok makhluk mitologi atau ya nggak bener lah, tapi wajahnya cukup sangat mengeramkan. Setelah sekian lama tidak menjumpai teman-temannya, akhirnya Oishi dapat melihat Kai untuk pertama kalinya setelah 1 tahun berlalu, di mana Kai ini diboleh Tuan Kira. Dan Oishi mengatakan Tuan Putri butuh bantuanmu. Akhirnya Oishi dapat membujuk Kai untuk pergi bersamanya. Di sini Oishi menjelaskan Putri Asano akan melakukan pernikahan dengan Tuan Kira seminggu lagi. Lalu mengapa dia peduli? Kira mempunyai prajurit 1000 di bawah perintahnya dan negeri aku sedang dalam bahaya dan dia juga di bawah pengaruh oleh sihir sebagai pelindungnya. Tapi Kai sudah bilang, aku kan udah memperingatanmu, dan si Oishi mengakui, aku ini salah, maafkanlah dia. Mereka pun akhirnya pergi bersama dan menuju sebuah tempat danau hitam untuk menjumpai teman-temannya si Oishi yang diperintahkan oleh Chikara tadi. Chikara ini anaknya. Ini semua adalah para Ronin bawahan Oishi pada saat Tuan Asano masih ada. Saat Oishi datang, dia disambut oleh bawahannya seluruhnya, di mana ia merasa sangat dihormati sekali. Dia di sini menjelaskan untuk mengumpulkan mereka semua untuk membalaskan dendam Tuan Asano. Meskipun itu melanggar perintah Shogun, karena mereka ini kan dari sumpah tadi di awal mereka tidak boleh membalaskan dendam karena merasa ketidakadilan itu sangat
mencoreng harga diri, mereka merencanakan untuk membalasnya dengan cara menyusup ke negeri Nagato untuk membunuh Tuan Kira di istananya. Salah satu dari anak buah Oishi ini mengatakan untuk membunuh Tuan Kira itu di kuil pada saat ia berdoa, lalu mengutus salah satu anak buahnya bernama Isogai untuk mencari informasi di tempat daerah tersebut. Ya, mereka pun akhirnya pergi untuk menjalankan strategi, di mana awal-awal ini mereka akan pergi ke desa penempa pedang terbaik. Pada saat tiba di sana, keadaannya sungguh sangat tidak baik karena keadaannya desa ini seperti telah terjadi pembunuhan pembantaian. Ternyata benar. Dari kejauhan mereka menemui beberapa samurai dari Tuan Kira. Mereka di sini menyamar sebagai petani untuk mencari perkakas. Akan tetapi tanpa berpikir panjang, Kai membantai. Mereka semua hanya terdiam dan terlolok-lolok atau bingung gitu kan, dari mana Kai ini bisa membantai seluruh samurai hanya seorang diri. Dan akhirnya Kai mengatakan bahwasanya ambil aja lah barang bisa dimanfaatkan, gak usah banyak cerita. Mantap nih kan, orang kayak gini nih bagus, dia orangnya nggak banyak bicara, langsung tutup poin. Di saat malam hari, Kai dan Oishi ini memperbincangkan tentang Tengu, yaitu tempat asal muasal si Kai berasal, di mana di sana ia diajari membunuh, membantai dengan cara yang magic. Tapi di sini dibutuhkan senjata. Nah, disinilah Oishi mengatakan, apakah Tengu atau tempat daerah kelahiran dia ini bisa memberikannya senjata? Dan Kai menjawabnya, tentu saja, kan aku dari sana. Mantap kali nggak tuh? Ya mantap lah, mantap kali. Plot berpindah di mana anak buah Oishi ini sedang mencari informasi, menggali di mana Tuan Kira akan beribadah di kuilnya. Tetapi dia tertarik oleh seorang wanita yang sungguh sangat menarik hati, di mana yang dia tidak sadari wanita ini adalah si penyihir itu sendiri dengan mata double, yaitu biru dan hijau. Ya sudah dikasih tahu lah kalau udah kayak gini sudah pasti terbius gitu loh. Cewek bro, cewek mata keranjang. Akhirnya Kai dan anak buah Oishi berangkat ke Tengu atau hutan terlarang, ya hutan magis berasalnya si Kai ini dulu dibesarkan. Saat mereka sampai, si Oishi ini sungguh sangat takjub sekali karena daerah ini tidak pernah dijamah manusia, dan memerintahkan anak buahnya untuk tetap di sini dan jangan pernah masuk ke dalam. Saat sudah di dalam, Oishi diperintahkan untuk diam di tempat, sedangkan Kai menjumpai seseorang, yaitu gurunya sendiri. Dia di sini dituduh sebagai anak yang dulu kabur telah kembali. Ya, ini adalah si Sensei, gurunya Kai waktu dia masih kecil. Datangnya Kai di sini untuk meminta bantuan kepada gurunya untuk diberikannya sebuah pedang. Tapi pedang di sini bukan pedang biasa. Pedang ini untuk melindungi seorang para biksu dari kebencian manusia. Pada saat si Oishi sedang sendirian, ia dikejutkan dengan anak buahnya yang tiba-tiba ada di dalam. Yang sebenarnya ini semua adalah sebuah ilusi, di mana ilusi ini mengganggu pikiran Oishi agar Oishi ini mencabut pedang dan melakukan sebuah tindakan konyol. No more talk. We'll take the blade, Kai, if you can reach it. A gift not forgotten. Kai pun dapat mengalahkan gurunya, dan Oishi diuji dengan kemampuan hipnotis, ya semacam dia cuman berhalusinasi dengan keadaan yang mengerikan. For your sword, Oishi. Ternyata semua itu hanyalah sebuah ujian untuk menguji Oishi dan si Kai. Akhirnya mereka dapat menyelesaikan ujian itu dan mendapatkan pedang-pedang mereka. Setelah mendapatkan pedang-pedang ini, mereka langsung saja mengetes pedang tersebut, dan pedang tersebut sungguh sangat tajam sekali dan sangat berbahaya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali ke tempat persembunyian mereka. Saat Oishi telah sampai di markasnya, anak buah Oishi yang tadi mencari informasi tentang keberadaan Tuan Kira yang akan ke kuil, hari ini Tuan Kira ke kuil itu diberkati dan langsung disampaikan. Mereka pun langsung saja pergi untuk menyergap Tuan Kira di kuil. Dengan kata lain, mereka ingin membunuh Tuan Kira
pada saat dia berdoa untuk pernikahan. Sesampainya di kuil ini nampak sepi sekali dan banyaknya tempat-tempat seperti jerami yang ditumpuk. Mereka pun seperti ya biasa saja, tidak ada yang curiga. Tapi di sini yang dilihat mereka adalah Tuan Kira sedang berdoa dijaga oleh beberapa pasukan samurai. Pada saat mereka melumpuhkan pasukan samurai ini semuanya berjalan dengan lancar, tetapi tiba-tiba salah satu dari anak buah Oishi ini muntah dan ternyata itu adalah penyihir. Mengeluarkan sihir apinya dengan bola penuh dengan kejutan utang, langsung membakar seluruh sebagian besar pasukan samurai dari Oishi dan membuat Oishi kocar-kacir dalam penyerangan kali ini, yang membuat beberapa anak buahnya gugur berjatuhan bergelimpangan di mana-mana. Dan merasa banggalah penyihir ini dan mengatakan Oishi telah tewas dan ini pedangnya. Dengan lambang ini Kira sangat senang kali karena Oishi sudah mati, tapi nyatanya belum. Saat kembali ke markas, Oishi tampak lemah sekali dan menerima kegagalan ini seperti rasa malu. Dia rasanya kayak wah putus asa lah, pasukannya banyak yang tewas karena penyerangan ini termasuk adalah penyerangan yang gagal. Tapi Shikai menyemangati, kau adalah seorang samurai. Pada siang hari Oishi masih dirundung kesedihan, lewatlah sesosok rombongan, yaitu rombongan seperti acara huru hara lah, yang seperti kayak pernikahan untuk hiburan. Dan rombongan ini dicegat oleh Kai dan Oishi untuk dimintangi keterangannya. Dia di sini bukan untuk merampok ataupun menjahati, tetapi di sini para pembawa hiburan ini tahu kalau mereka ini adalah anak buah Tuan Asano. Mereka ini terkejut lah. Mereka kan anak buah Tuan Asano yang terkenal dan tersohor itu karena mereka dari sana. Di hari itu juga mereka ini berkumpul lagi dan si Oishi menerangkan bahwasanya membakar semangat mereka untuk mengambil kehormatan mereka, mengambil kehormatan sebagai samurai untuk membalas dendamkan terhadap kematian Tuan Asano dengan cara menyamar menjadi pasukan penghibur untuk Tuan Kira atas pernikahannya. Dan mereka semua berjalan masuk santai ke dalam istana Tuan Kira yang berjumlah para samurai ini 47 orang. Mereka semua menyamar sebagai pasukan penghibur dan melihat kondisional keadaan di dalam. Hiburan pun dimulai. Tuan Kira merasa senang sekali dengan acara kegiatan ini hingga mereka sadar dan mereka lupa bahwasannya tapi acara ini gagal pada saat Oishi malah terjatuh, topengnya terbuka. Wah, terkejut lah. Alamak, dia masih hidup. Ya, semua jadi keributan. Semuanya jadi ingin melindungi Tuan Putri Asano dan Tuan Kira, yang dimana pemberontakan ini jadi kekacauan balau yang terjadi baku lempar panah antara utang dan piutang. Salah deng. Untuk melindungi Tuan Asano dan Tuan Kira ini, karena itu adalah tugas mereka. Di sini mereka semua bertarung habis-habisan demi mengembalikan martabatnya, dan akhirnya Putri Asano bertemu dengan Kai. Ya, seperti film drama seperti biasa, datanglah tukang antagonisnya yang paling jahat dan mengatakan ia harus takut kepadanya karena itulah Kai melawannya. Plot akhir ceritanya, akhirnya Oishi dapat menemukan Kira dan langsung saja memenggal kepalanya, langsung tewas seketika, dan menunjukkan kepala Oishi di depan para pasukannya dan seluruh pasukan samurainya tunduk langsung. Wah, kan ngeri kan, balas dendamnya terbalaskan gitu loh. Pada saat ini mereka saat keluar dari istana, semua anak buah Tuan Kira tunduk dan patuh kepada mereka semua, dan mereka menenteng kepala Tuan Kira dengan penuh bangga dan rasa kesal yang sangat dalam. Keesokan harinya mereka diharapkan menghadap Shogun untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya karena mereka semua telah melanggar titah perintah dari Shogun itu sendiri. Shogun pun langsung mengutarakan, karena mereka telah melanggar perintahku, seharusnya mereka dihukum oleh
seperti penjahat pada biasanya, yaitu dibunuh secara tidak terhormat. Tapi karena mereka mengikuti kata Bushido atau membalaskan dendam tuannya akan mendirikan keadilan, mereka dikabulkan sebagai mati dengan seorang samurai yang terhormat terbagus. Akhirnya mereka semua menjalani, ya ibaratnya bunuh diri lah, untuk mengembalikan citra masyarakat mereka dan kewibawaan samurai. Film dari kisah ini adalah mendirikan sebuah keyakinan dan menegakkan keadilan. Dan ingatlah, kalau kau dikatakin orang suruh jangan, ya jangan. Seandainya ini film menjelaskan tentang Kai, mengikuti kata Kai, ya semuanya aman. Yaudah, sekian, terima kasih, dadah. Film ini asli loh ya, dari kisah mereka yang ada di Jepang.